Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa ya di subscribe, di like, dan komen sebelum kalian lanjutkan video berikutnya ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia. Dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media komunikasi pembelajaran. Oke teman-teman, di sini saya mengambil tema tentang darah haid. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan darah haid, bahkan ada yang sudah mengetahui tentang haid. Gak apa-apa ya, kita sharing-sharing di sini. Oke, ada beberapa poin penting mengenai darah haid. Yang pertama ada definisi darah haid, yang kedua ada hukum mempelajari darah haid, yang ketiga ada usia haid, yang keempat ada masa haid, yang kelima ada warna haid, yang keenam ada sifat dari darah haid, yang ketujuh ada larangan selama haid, dan yang terakhir hikmah dari diberikannya seorang perempuan haid. Oke, teman-teman langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari apa? Dari haid. Apa sih definisi dari haid? Definisi singkatnya adalah keluarnya darah dari farji seorang perempuan yang kurang dari umur 9 tahun dan tidak kurang dari waktu 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari dan banyak dannya ya, dan tidak didahului oleh kelahiran dan kehamilan. Nah, jika keluarnya itu sebelumnya adalah kelahiran, maka tidak disebut dengan darah haid tetapi darah nifas. Oke, itu pengertian sederhana tentang darah haid. Yang selanjutnya adalah hukum mempelajari haid. Hukumnya adalah wajib ya buat setiap muslim, perempuan pastinya. Maka dari itu ketika seorang perempuan ingin mempelajari tentang hukum-hukum haid di luar rumah, maka suaminya harus ridho ya, terkecuali suaminya sudah bisa mengajarkan tentang hukum-hukum haid. Nah, selanjutnya ada masa dari haid. Masa haid itu untuk seorang perempuan adalah minimal 24 jam. Jadi 24 jam itu terbentang selama 15 hari. Misalnya seperti ini. Hari pertama dia haidnya itu 3 jam. Hari kedua 3 jam. Sampai hari ke-15 dikalikan 3 jam dikali 15 hari, maka jadi 45 jam. Berarti dia memenuhi syarat karena batas dari haid itu 24 jam. Sementara dia haid 45 jam, maka itu termasuk darah haid. Tetapi bagaimana jika kasusnya seperti ini? Dia 15 hari 15 malam dia itu keluar darah, tetapi satu harinya itu dia keluar darah hanya 1 jam. Selama 15 hari 1 jam, 1 jam, 1 jam. Dijumlahkan ada 15 jam, maka itu tidak termasuk haid karena tidak mencapai 24 jam. Nah, itu singkatnya tentang masa haid, teman-teman. Nah, selanjutnya ada usia dari haid. Minimal usia haid itu yang tadi saya sebutkan di pengertian, yaitu kurang dari yang minimal 9 tahun, kurang 16 hari dari kalender Hijriah. Tapi jika ada anak gadis yang keluar haidnya itu di bawah 9 tahun, maka itu bukan termasuk darah haid, teman-teman, tetapi disebut juga dengan darah penyakit atau darah istihadah. Nah, yang selanjutnya ada warna dari haid. Ternyata macam-macam ya. Saya mengambil ini dari sebuah hadis. Ternyata saat haid itu setiap wanita itu warna darahnya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada 6 kategori, teman-teman. Bisa dilihat ya, 6. Yang pertama ada merah, rata-rata ya perempuan itu haidnya itu merah. Yang kedua hitam. Nah, ini juga umumnya perempuan itu merah dan hitam. Nah, yang ketiga keruh, yang keempat hijau, yang kelima abu-abu, yang keenam kuning. Nah, semua itu berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, selanjutnya teman-teman, sifat dari darah haid. Sifatnya adalah hitam. Warnanya itu hitam-hitaman dan baunya itu tidak sedap, teman-teman. Ya, karena itu adalah membedakan dengan darah istihadah. Karena darah istihadah itu tidak memiliki bau. Jadi hanya hambar. Ya, itu singkatnya tentang sifat dari darah haid. Selanjutnya adalah larangan selama haid. Nah, teman-teman, menurut madhab Imam Syafi'i rahimahumullah, ada beberapa larangan yang diharamkan wanita ketika haid.
Nah, maka ketika inilah sebuah larangan, maka kita harus menjauhinya ya, sahabat fillah. Yang pertama apa larangannya? Yaitu haram sholat. Jadi ketika haid, maka kita harus meninggalkan sholat. Jangan rajin-rajin untuk sholat ya. Yang kedua yakni haram puasa. Maka ketika kita sedang haid, kita dilarang untuk berpuasa, wajib maupun sunnah. Yang ketiga yakni haram masuk masjid. Yang keempat, yakni haram membaca dan menyentuh Al-Quran. Ini menurut Imam Syafi'i mutlak, dan ini adalah pendapat yang sah dan hak. Nah, yang selanjutnya adalah haram tawaf. Nah, bagi seseorang yang sedang melakukan ihram, baik haji maupun umroh, maka ketika dia keluar haid, maka dia haram untuk melakukan tawaf. Nah, yang terakhir teman-teman, haram dizina atau disetubuhi oleh suaminya. Maka ketika wanita sedang haid, para suami harap untuk menjauh dulu. Karena apa? Karena menurut kesehatan, seseorang wanita yang sedang haid itu ketika disetubuhi akan menyebabkan kanker. Itu yang pernah saya dengar teman-teman. Jadi bisa mungkin kita bisa menjaga kebersihan ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir hikmah dari apa? Dari kita dianugerahi atau diberikan haid. Yang pertama adalah melatih kita untuk tidak jijik terhadap kotoran yang suami kita berikan nanti setelah menikah. Apa sih kotorannya? Air mani. Air mani itu adalah yang nantinya akan dijadikan pembuahan untuk keturunan kita. Maka dengan adanya menstruasi ini, haid ini, kita bisa melatih diri untuk tidak jijik, untuk tidak jorok. Nah, itu Masya Allah ya manfaatnya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan latihan berupa haid itu agar kita itu rajin, agar tidak merasa jijik, dan kita bisa cekatan dalam mengurus bayi nantinya. Masya Allah ya. Nah, yang terakhir hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang perempuan itu memiliki sifat malu atau watak malu. Namun Allah juga memberikan dia hawa nafsu, sehingga dia banyak keinginan, ingin keluar, ingin memanjakan dirinya. Maka ketika haid, keinginan yang banyak itu terhalang karena rasa malasnya ketika haid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.